Lagi bersama saya, Madisa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sintesis dari sikloheksanol. Nah, untuk soal yang pertama yaitu reaksi oksidasi reduksi pada senyawa organik. Nah, reaksi oksidasi reduksi dalam kimia organik memiliki peranan penting untuk mensintesis senyawa organik. Reaksi redoks dalam kimia organik dikaitkan dengan transfer oksigen dan hidrogen. Jika suatu senyawa mengikat oksigen atau melepaskan hidrogen, itu disebut sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan jika mengikat hidrogen atau melepas oksigen disebut sebagai reaksi reduksi. Contohnya itu adalah mensintesis senyawa sikloheksanon dari sikloheksanol melalui proses destilasi. Yang kedua, jenis reaksi senyawa organik. Itu banyak sekali ya jenis dari reaksi dari senyawa organik. Yang pertama ada reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi itu melibatkan penggantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi dalam kimia organik dapat diklasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik atau nukleofilik. Nah, tergantung pada reagen yang terlibat. Reaksi substitusi nukleofilik biasanya terjadi pada senyawa jenuh seperti alkana dan turunannya, semisal alkil halida, sedangkan substitusi elektrofilik sering terjadi pada senyawa aromatik. Yang kedua yaitu reaksi adisi. Nah, reaksi adisi melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Nah, reaksi ini terbatas pada senyawa yang tidak jenuh, seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 karbon, seperti alkena, dan ikatan rangkap 3 yang biasanya disebut alkuna. Nah, elektron dalam ikatan pi dapat bereaksi dengan satu elektrofil sehingga disebut sebagai adisi elektrofilik. Nah, ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom seperti karbonil atau imin menyebabkan atom karbon bermuatan parsial positif sehingga mudah diserang nukleofil. Nah, oleh karena itu, adisi pada ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom merupakan adisi nukleofilik. Yang selanjutnya itu adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi adalah reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari satu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Nah, pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Nah, reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari adisi. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang sangat penting dalam sintesis alkena. Nah, beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam sintesis alkena yaitu dehidrohalogenasi, alkil halida, dan dehidrasi alkohol. Selanjutnya ada reaksi penataan ulang. Nah, reaksi penataan ulang adalah kelas reaksi organik yang luas ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Reaksi ini melibatkan perpindahan atom atau gugus-gugus dalam suatu molekul dari satu atom ke atom lainnya. Atom atau gugus fungsi yang berpindah disebut sebagai gugus yang bermigrasi atau migration group. Nah, atom pertama yang mengikat gugus yang bermigrasi disebut sebagai asal migrasi atau origin of migration. Sedangkan atom yang ditempati gugus yang bermigrasi disebut sebagai migrasi akhir atau terminus migration. Yang terakhir itu adalah reaksi reduksi oksidasi atau redoks biasa kita sebut. Nah, atom karbon memungkinkan untuk dapat memiliki bilangan oksidasi yang beragam mulai dari -4 misalnya pada CH4 sampai +4 misalnya pada CO2 atau karbon dioksida. Tergantung pada substituen yang terikat. Nah, akan tetapi menentukan bilangan oksidasi setiap atom karbon dalam suatu senyawa organik seringkali menjadi terlalu sulit. Nah, untuk menentukan apakah atom karbon telah mengalami reaksi reduksi atau oksidasi selama reaksi, itu dapat dilihat dari perubahan dalam jumlah ikatan terhadap hidrogen dan jumlah ikatan terhadap atom yang lebih elektronegatif seperti oksigen, natrium, fluorin, klorin, bromin, iodin, sulfur. Nomor 3 yaitu jenis reaksi yang terjadi pada 3 jenis alkohol. Misalnya yang pertama alkohol primer. Alkohol yang gugusnya hidroksidanya terletak pada atom karbon primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain. Contohnya itu adalah etanol.
Nah, alkohol primer memiliki 2 proton pada posisi alfa atau atom karbon yang mengandung gugus hidroksil. Nah, akibatnya alkohol primer dapat dioksidasi 2 kali. Oksidasi pertama menghasilkan aldehid dan kemudian oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Nah, contohnya adalah sudah terlihat seperti gambar di alkohol primer. Ada oksigennya, nanti dia akan menjadi aldehid, kemudian menjadi asam karboksilat. Dan selanjutnya adalah alkohol sekunder. Alkohol yang gugus hidroksinya terletak pada atom C sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lain. Contohnya adalah 2-butanol. Oke. Alkohol sekunder hanya memiliki 1 proton pada posisi alfa, sehingga hanya dapat dioksidasi sekali dan membentuk keton. Selanjutnya adalah alkohol tersier. Nah, alkohol yang gugus hidroksila yang terletak pada atom karbon tersier yaitu atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain. Nah, contohnya 1,1 dimetil 1 propanol, di mana alkohol tersier ini tidak memiliki proton pada posisi alfa. Nah, hal ini menyebabkan golongan dari alkohol tersier ini pada umumnya tidak mengalami reaksi oksidasi. Oke, nomor 4 adalah karakteristik dan cara pembuatan sikloheksanol. Karakteristiknya itu sangat simpel ya sebenarnya. Itu dapat mengalami reaksi eliminasi dan akan menghasilkan produk berupa sikloheksana. Nah, cara pembuatannya itu dengan cara destilasi fraksinasi untuk memisahkan sikloheksana dari produk eliminasi lainnya. Yang kelima yaitu mekanisme reaksi oksidasi sikloheksanol. Nah, sikloheksanol diproduksi dengan oksidasi sikloheksana di udara, biasanya menggunakan katalis kobalt. Nah, sikloheksanol mengalami reaksi utama dengan harapan membentuk alkohol sekunder. Oksidasi menghasilkan sikloheksanon. Oksidasi dapat dipengaruhi oleh asam kromat. Memanaskan sikloheksanol dengan senyawa katalis asam akan mengubah sikloheksanol menjadi sikloheksana. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam sintesis sikloheksanon. Itu alatnya adalah Bu Erlenmeyer, itu berfungsi sebagai wadah larutan sikloheksanol, gelas kimia sebagai wadah larutan asam kromat, ada labu dasar bulat sebagai wadah menghitung bahan di atas neraca analitik, kemudian ada spatula, kemudian alat untuk mengambil bahan untuk diukur, selanjutnya ada termometer, alat pengukur suhu, ada neraca analitik, alat pengukur massa zat yang digunakan, kemudian ada alat destilasi, corong pisah, cawan porselin, pembakar spiritus, dan batang pengaduk. Adapun bahan yang digunakan ada kalium permanganat, kemudian ada H2SO4, ada atau asam sulfat, ada sikloheksanol, asam oksalat, ether, natrium bikarbonat, dan zat anhidrous. Oke, nomor 7 adalah yang terjadi pada tahap berikut ini. Nah, oke. Kalium dikromat merupakan oksidator yang kuat. Diasamkan menggunakan asam sulfat akan mengakibatkan perubahan yang semulanya berwarna oranye menjadi oranye kemerahan. Kemudian yang terjadi pada tahap ini nih, nomor 8. Nah, asam kromat yang terbentuk pada tahap sebelumnya itu kemudian direaksikan dengan sikloheksanol yang telah dicampur dengan air. Pada tahap ini, asam kromat secara perlahan-lahan akan mengoksidasi sikloheksanol menjadi sikloheksanon. Dalam reaksi oksidasi sikloheksanol, asam kromat dan air memiliki peran penting dalam menghasilkan produk berupa sikloheksanon yang ditandai dengan perubahan warna campuran menjadi hijau kehitaman. Selanjutnya, tujuan pengadukan pada langkah yang nomor 8 tadi. Nah, temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 dijaga pada 55 derajat Celcius dengan didinginkan di dalam penanas air es. Nah, hal ini bertujuan agar terbentuknya sikloheksanon dalam reaksi antara sikloheksanol dengan asam kromat karena bila suhu berada di atas 55 derajat Celcius, maka kemungkinan akan terjadi pemutusan ikatan antara molekulnya sehingga sikloheksanon tidak dapat terbentuk. Nomor 10. Nah, apa sih yang terbentuk dari langkah ini di mana 2 gram asam oksalat ditambahkan? Kelebihan dikromat dalam campuran dapat direduksi dengan menambahkan asam oksalat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ion dikromat ditambah dengan
seperti yang dijelaskan pada slide. Nah, berdasarkan pada reaksi, ion Cr3 positif akan terbentuk setelah penambahan asam oksalat. Nomor 11 yaitu tujuan diekstraknya dengan ether. Nah, sebelum diekstraksi, campuran ditambahkan Aqueous terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbedaan kepolaran antara sikloheksanon dengan pengotornya, sehingga sikloheksanon akan terpisah dari pengotor yang lain. Sikloheksanon hasil sintesis diekstrak sebanyak 3 kali menggunakan ether, yaitu dietil ether salah satunya. Nah, ether digunakan untuk mengekstraksi sikloheksanon karena sifat kepolaran dari ether dan sikloheksanon yang sama-sama sedikit polar. Nah, campuran diekstrak sebanyak 3 kali itu bertujuan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi, sehingga semakin banyak sikloheksanon yang terekstrak. Selanjutnya yang digunakan untuk membuktikan. Campuran didestilasi untuk pemurnian sikloheksanon dengan menghilangkan pelarutnya berupa ether yang mana ether akan menetes pada suhu tersebut. Nah, sedangkan sikloheksanon mulai menetes pada suhu 151 derajat Celcius. Dengan demikian akan diperoleh sikloheksanon. Kemudian campuran didestilasi untuk pemurnian sikloheksanon dengan menghilangkan pelarutnya berupa ether, yang mana ether akan menetes pada suhu tersebut, sedangkan sikloheksanon mulai menetes pada suhu 151 derajat Celcius, seperti itu. Nomor 13, bagaimana sih cara menghitung dari massa sikloheksanon? Cara menghitung gram atau massa sikloheksanon yaitu jumlah sikloheksanon yang didapatkan setelah destilasi selesai itu dikalikan dengan rho sikloheksanon. Nah, untuk menghitung rendemen, terlebih dahulu dihitung massa sikloheksanon secara teoritis, yaitu 90% dari sikloheksanol, 90% kali 0,065, itu sama dengan 0,0585 mol, kemudian massa dihitung sebagai berikut. Nah, didapatkan nanti masanya itu 5,733 gram, di mana persen rendemen dapat dicari dengan massa praktikum per massa teoritis dikalikan dengan 100. Nomor 14, yaitu perbedaan metode sintetis sikloheksanon. Nah, katalis CuZnAl disiapkan melalui metode presipitasi. Dalam reaksi preparasi ini, larutan campuran CuNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, dan AlNO3 2 kali dengan total konsentrasi 1 molar ion logam itu digunakan sebagai prekursor logam dengan 1 molar natrium karbonat. Larutan ditambahkan sebagai agen pengendap. Nah, curah hujan adalah dilakukan pada 65 derajat Celcius dan laju aliran dari dua solusi diatur untuk memberikan pH konstan sekitar 7,5. Nah, setelah pengendapan, suspensi dicuci dan disaring. Endapan dikeringkan pada 110 sampai dengan 120 μC selama 24 jam di udara suasana. Katalis kering dikalsinasi pada suhu 350 μC selama 4 jam. Reaksi dilakukan dalam reaktor unggun tetap berbentuk tabung dengan panjang 500 mm dan diameter 12 mm. Nah, sebelum reaksi, 5 gram katalis dengan ukuran partikel 20 hingga 40 meas itu dikemas dalam reaktor, diaktifkan in situ di atmosfer tekanan dalam aliran H2/N2 5 berbanding 95 V per V, dan suhu secara bertahap meningkat dari suhu lingkungan menjadi 270 μC. Nah, setelah reduksi, aliran gas dialihkan menjadi uap reaktan dalam hidrogen. Produk cair dikumpulkan dalam perangkap es dan produk gas semuanya ditentukan oleh kromatografi gas SP2000. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum di jurnal tersebut. Alatnya yaitu ada pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, ada kertas saring, Erlenmeyer, SP2000 gas chromatography, ada tubular fixed bed reactor, ada ice trap, ada heater. Adapun bahan yang digunakan yaitu larutan dari campuran senyawa CuNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, AlN3 3 kali, dan dengan konsentrasi 1 molar logam. Kemudian ada 1 molar natrium karbonat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Sati, Santi, Om. Terima kasih.
I get so